Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kode etik dari UTS Kecerdasan Buatan seperti ini. Dan sudah saya tanda tanganin di bawah ini. Dan yang pertama adalah saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Yang kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Dan yang ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Langsung saja kita ke soal nomor pertama. Soal pertama, yaitu sebuah mesin dikatakan cerdas atau bisa dimasukin dalam kategori kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut, yaitu yang A. Bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. Dikarenakan jika sebuah mesin itu tidak memiliki pengetahuan dan kumpulan database, maka dia tidak akan bisa mengeluarkan tindakan yang diperintahkan oleh seseorang maupun oleh sebuah sensor dan sejenisnya. Yang kedua yaitu pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah, menurut saya jawabannya adalah yang C, yaitu kecerdasan buatan itu pemikiran dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan alami kemampuan berpikir terbatas. Dan itu salah dikarenakan jika kecerdasan buatan itu, maka ia harus dimasukin beberapa database serta kata-kata perintah maupun algoritmanya untuk dapat melakukan tindakan. Sedangkan kecerdasan alami itu memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Dan nomor 3 adalah terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke 6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Jadi rule-nya itu yang pertama adalah si dokternya ini nggak boleh sendiri dan kanibalnya lebih dari si dokter. Misalkan si dokter 1, kanibalnya 2, maka game akan berakhir dan si dokter akan dimakan kanibal. Oleh karena itu, pertama kita akan bahas melalui cara BFS atau Bread First Search. Rule-nya di game kali ini adalah jumlah dokter tidak boleh lebih sedikit daripada jumlah kanibal. Dan kapal hanya mampu untuk membawa 2 makhluk hidup. Nah, di sini kita lihat di kiri yaitu goal stated-nya adalah dari kiri kanibal dan dokter sama-sama 0, sedangkan di kanan dokter dan kanibalnya sama-sama 3. Nah, goalnya yang kita cari adalah memindahkan dari sebelah kanan ke kiri. Oke, langsung saja yang pertama. Di sini kita memakai BFS Bread First Search, dan di sini ada pilihannya yaitu jalan yang akan kita tempuh. Sedangkan kotak yang berwarna merah adalah kotak yang tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena jika kita memilih jalan ini, maka game akan berakhir dan si dokter akan dimakan kanibal karena jumlah kanibal lebih banyak daripada dokter. Di sini ada 5 langkah awal. Nah, dari 5 langkah awal itu ada 3 langkah yang bisa kita kembangkan. Sedangkan hanya ada 1 langkah yang benar-benar kita bisa kembangkan, seperti pertama kita memindahkan 2 ke sebelahnya, 2 kanibal ke sebelahnya, dan sisa dokter 1. Kedua kita turunkan seperti ini. Lalu jika sudah, maka si kanibalnya kembali lagi untuk mengambil kanibal lainnya. Nah, jika kanibalnya sudah, maka kanibal satunya akan kembali untuk bertukar dengan para dokter-dokter. Kemudian dokternya dua-duanya akan pindah ke sebelah kiri. Nah, di sini kita memiliki 2 statement, yaitu yang pertama adalah posisi di awal yang tadi, dan kedua ada posisi baru yang dimana 1 kanibal dan 1 dokter, sedangkan
3 kanibal dan 2 dokter. Di sini jika kita ambil langkah ke kanan, maka kita tidak mempunyai jalan ke depan. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita memiliki 2 statement pilihan. Dan di sebelah kanan itu tidak bisa dipakai karena jika kita melakukan sebelah kanan, maka jumlah kanibal lebih banyak daripada jumlah dokter dan akan terjadinya kematian pada si dokter. Selanjutnya ada 5 pilihan lagi, tetapi di antara 5 pilihan itu cuma bisa 1 dipakai. Lalu kita teruskan, kita pindahkan si dokternya 1 lagi dan si kanibalnya 1 lagi di kanan. Kemudian kanibal terakhir akan dipindahkan di dalam kotak kedua terakhir ini dan goal stated pun tercapai. Selanjutnya kita akan membahas ini dengan DFS atau depth first search. Bedanya dengan BFS, depth first search ini dia lebih simple dan lebih cepat. Jadi sama-sama mencari goal statednya, itu memindahkan kanibal dan dokter ke seberang sungai dengan rule yang sama. Jumlah kanibal tidak boleh lebih dari dokter dan kapal hanya mampu mengangkut 2 orang. Yang pertama kita pindahkan dokternya ke sebelah kiri dan kanibalnya tetap 3 di sebelah kanan, sisa 1 dokter. Jika sudah dipindahkan, maka si dokternya akan di sebelah kiri 1, kemudian 1 lagi balik lagi untuk mengambil kanibal satunya. Kemudian si dokter akan bertukar posisi menjadi kanibal 2 orang yang ke kiri. Kemudian dilanjutkan. Nah, bedanya di sini BFS adalah di sini kita tidak memakai kotak-kotak berwarna merah karena itu akan memunculkan kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian setelah jumlahnya sama, maka kita akan mengambil statement, kita lanjutkan jalannya terus menerus sampai hingga akhirnya kita mendapatkan goal statement, yaitu dokter dan kanibal sudah pindah ke seberang sungai tanpa ada pemakanan dari kanibal kepada dokter karena jumlah kanibal dan dokter sama dalam perahu. Terima kasih.